Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya wijinya. Bagi kawan-kawan yang belum mesan, monggo dicoba dicicipin. Bisa didapat di Shopee, Tokopedia, atau channel yang lainnya. Baik. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Hidayat di Purwokerto. Mas Hidayat atau Mas Dayat biasa, atau dipanggil juga Mas Yayat gitu ya. Mas Yayat ini menceritakan tentang satu peristiwa yang pernah terjadi. Itu saat Mas Yayat masih bayi, masih kecil, baru hitungan mungkin beberapa minggu gitu ya. Masih bayi abang gitu, masih bayi merah. Dan hal ini diceritakan oleh ibunya Mas Yayat, di mana kata ibunya, dulu Yat kamu waktu masih kecil, lah serem, kata si ibu. Oh, serem kenapa Bu? Wah, kamu itu waktu bayinya kamu itu, setannya itu banyak, kamu itu banyak didatengin yang bangsa-bangsa seperti itu, kata si ibu. Lah Bu, emang ini adik-adikku enggak? Adik-adikmu enggak? Adik-adikmu tuh biasa aja, enggak ada apa. Cuman kamu waktu itu. Ibu aja sampai bingung. Nah dari situ kan akhirnya Mas Yayat cerita Bu. Jadi kejadiannya itu pada suatu malam. Mas Yayat sendiri itu udah gede lah, udah usia SMA, lagi duduk-duduk di teras rumah selepas maghrib, nungguin bakso. Mas Yayat kebetulan waktu itu memang lagi suka bakso. Bu, aku pengen bakso. Ya sudah, nunggulah di teras sana. Bapaknya sendiri itu ngobrol sama tetangga, tapi di pinggir situ. Nah ini ibunya, ada neneknya juga waktu itu, termasuk Mas Yayat. Ya kayak gitulah, ada adiknya Mas Yayat itu masih kecil-kecil ya, lagi main-main di halaman rumah di situ. Ini Mas Yayat, ibunya ngomong begitu, ya akhirnya penasaran, gimana Bu ceritanya gimana? Dulu memang sewaktu ibu belum ngelahirin kamu, itu juga ibu pernah mengalami sesuatu yang begituan lah katanya. Emang gimana Bu ceritanya? Ya waktu itu, ya ibu itu baru nggak diceritakan masalah ibu baru nikah kayak gitu, nggak, cuman waktu itu ibu lagi hamil, baru hamil kamu. Terus ini malam-malam sama simbahmu sama nenekmu, ini ceritanya lagi mau periksa ke Bu Bidan, dan periksanya itu sekitar ya malam, sekitar jam 6:30 selepas maghrib lah. Kebetulan bapakmu waktu itu belum pulang. Dan bapakmu juga udah ngomong, nanti kalau misal mau periksa besok aja, kalau enggak ya nanti dianterin sama emak, katanya begitu. Ya sudah, akhirnya karena udahlah sekarang aja periksa mak, karena memang sudah tanggalnya. Akhirnya sudah diperiksa begitu kan, ke sana sama emak naik becak. Berangkatnya itu baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Giliran pulangnya itu kan di bidan itu juga ngantri, ada beberapa orang. Pulang belum terlalu malam, baru sekitar jam 8. Ya zaman dulu jam 8 di sini tuh masih gelap. Masih ya kayak gitulah, masih banyak kebun dan sebagainya gitu. Kemungkinan Mas Yayat sendiri tidak menyebutkan usia, tapi dari gambaran suasananya, kalau dibanding-bandingin dengan apa yang ada di lingkungan narator sendiri, atau mungkin yang narator tangkep dari cerita-cerita yang lain gitu ya, kemungkinan kejadiannya itu di tahun 90-an. Dan ya waktu itu ibunya naik becak sama neneknya sepulang dari bidan itu di tahun 90-an tadi. Ini ibunya sampai di depan kayak rumah. Itu rumah udah kosong. Sekitar 2 tahun lah waktu itu. Jadi yang nempatin itu udah meninggal, dan anak-anaknya itu nggak nempatin di situ. Terakhir ada anaknya yang paling kecil, belum menikah, cuman nggak berani. Akhirnya udah ikut sama kakaknya, rumah itu dikosongin. Nah, di rumah itu ibu lewat. Ini si tukang becaknya itu tiba-tiba berhenti. Pak, kenapa berhenti Pak? Kenapa berhentinya di depan rumah ini? Gitu, pikir ibu tuh begitu. Iya, nih si mbahmu juga kayak gitu. Iya, sampean kok berhentinya di sini mau ngapain gitu kan? Mau ngapain? Aku ndak berhenti di sini, cuman
ini ndak bisa jalan, kata si itu. Lah nggak bisa jalan gimana, jangan guyon, kata nenek. Ya Mbah ya, iya waktu itu bilang seperti itu. Jangan guyon Pak, jangan guyon. Ini rumah serem di sini, jangan berhenti. Ini anak saya juga lagi hamil kan. Iya Mbak, cuman ya begini, ini nggak bisa jalan, ini nggak bisa. Nyampe remnya itu dicek-cek sama si tukang becak tadi, tetap nggak bisa jalan. Nah di situ, ya akhirnya kan kami fokus, sebel juga sama si tukang becaknya gitu. Ini ngerjain atau gimana? Nah kami ngelihat ke arah rumah sana. Rumah itu sendiri, itu nggak tahu mungkin diisengin sama orang atau gimana ya. Kan itu rumah yang ya belum terlalu lama lah. Rumah mungkin yang didirikan itu sekitar tahun 80-an, kan biasanya model itu mirip-mirip gitu ya. Yang ada kaca besarnya segala. Nah, kacanya itu udah pecah. Mungkin ada orang iseng yang lempar atau gimana, orang mabok atau apa dulu, itu masih banyak di lingkungan sini. Nah, ini kaca udah pecah. Kami kan ngeliat ke situ, listrik kan udah mati. Rumah itu dalam kondisi gelap. Kami ngeliat ke dalam kaca, kacanya kan udah pecah. Jadi ngeliat ke arah ruang tamu di situ, ada yang lagi berdiri. Siapa yang lagi berdiri? Ada kuntilanak, kata si ibu. Kami, Mak, itu Mak lihat Mak, itu Mak lihat Mak. Iya Mak juga lihat, kata si mbahmu itu begitu. Iya Mak juga ngelihat. Pak cepetan katanya. Iya nih nggak bisa jalan-jalan. Akhirnya apa? Ini si mbahmu sama narik ibu kan, ibu disuruh turun, udah turun aja, jalan kaki, awas, jangan ngedeket kayak neneknya tuh katanya begitu ke arah yang kuntilanak tadi. Ibu pun dibawa ke sana, ditarik dipegang begitu sama nenekmu sampai mungkin sekitar 50 meter di depan lah, baru tukang becaknya itu lari. Bukan bawa becak, tapi si tukang becaknya itu lari sendiri. Lah sampean ngapain nyusul ke sini? Becaknya bawa ke sini. Aku ndak berani mbak. Asem gitu ya, kata si tukang becak. Kenapa Pak emang Pak? Kuntilanaknya mabur ya. Kuntilanaknya itu terbang, plap, naik di becaknya si tukang becak itu. Yo mbak, aku ndak berani bawa mbak. Aku dianterin mbak ke sana, mbak, dianterin ngambil becaknya. Oh, dianterin ngambil becaknya gimana? Nah, ribut kan ini antara dua perempuan sama satu bapak masalah itu. Tetangga pun akhirnya pada, ini ada ribut-ribut apa sih? Nah, lumayan cukup ramai. Waktu itu mungkin udah jam 8 lewat setengah 9 malam ya. Mulai ada orang beberapa, ini ada apa, ribut-ribut, terus nanya, diceritain sama ya kami bertiga sama si tukang becaknya. Perjalanan kami kan masih lumayan jauh, nggak maulah kalau misal disuruh jalan begitu. Ditungguin si tukang becak tadi. Akhirnya apa? Dianterin sama warga ke sana ngambil becaknya itu. Nah, udah diambil, dibawa gitu kan, didorong, ya si sosok itunya udah nggak ada. Udah sini si ibu sama makmu sama mbahmu ini akhirnya naik becak lagi, dilanjutin ke sana. Nah, sepanjang perjalanan si tukang becak itu ya pertama minta maaf gitu. Maaf ya saya itu memang begini, saya itu penakut orangnya. Terus apa? Udah kayak gitu ngomong lagi, Mbak, kok baunya wangi ya Mbak ya? Kok baunya wangi melati begini ya Mbak ya? Pak, udah sampean diem aja, kata si mbah itu begitu. Udah sampean diem aja. Penakut begitu, narik becak malam-malam, ngelihat kayak gitu aja ndak berani, suruh ngambil becaknya sendiri ndak berani, udah diem gitu. Mungkin mbakmu ini udah kesel banget. Nah, si mbahnya itu ya cuman cengar-cengir begitu doang, sampai akhirnya alhamdulillah kita itu sampai di rumah. Saat sampai di rumah ya bapakmu baru pulang juga waktu itu. Kami pun cerita, bapak pun nanya, loh Bu, tumben pulangnya malam. Wah Pak, tadi habis ngalamin begini Pak. Serem banget Pak. Ya Mak, ya sampean lihat ya Mak. Iya, Mak juga ngelihat. Akhirnya sudah malam itu, udah kan, istirahat lah gitu ya. Istirahat, alhamdulillahnya. Kesananya lancar-lancar aja. Yang namanya periksa di bidan itu pokoknya sore, aku ndak mau malam gitu ya. Biasanya dari jam 5 itu saat bidannya udah pulang dinas gitu ya, itu bisa ditemui di situ. Cuman ya ramenya minta ampun. Ya kalaupun mau ke situ pulang-pulang nggak terlalu malam lah, sekitar jam 7 atau apa. Sudah sampai akhirnya kamu
lahir. Nah, setelah udah lahir, nah disitulah ya ada sesuatu yang wah serem lagi. Nah, ini gimana lagi, Bu? Jadi dulu waktu kamu baru lahir, waktu kamu lahiran katanya, waktu kamu lahiran, ibu itu dibikin bingung, perut itu lagi mules-mulesnya gitu ya, perut itu lagi nggak enak-enaknya ya, namanya orang lahirin itu kan sakit banget ya. Ini lagi posisi di kamar, ya kamar dulu kan nggak kayak sekarang. Nah, sekarang itu terang benderang begini. Dulu itu masih gelap gitu ya. Waktu kamu masih kecil, rumah itu masih gelap, lampu seadanya, lampu bolam, lampu kuning semacam itu. Ini lagi kayak gitu mau ngelahirin. Ibu itu ngelihat di kamar, itu siapa sih ya? Ada seorang nenek-nenek. Itu udah tua banget, berdiri di pojokan di situ sambil apa? Megangin gendong sapu lidi. Itu digendong begini, dipeluk, dipegang gitu ya. Itu dipegang berdiri di pojokan di sana. Ibu itu siapa? Gitu kan nanya, Mak, itu siapa, Mak? Itu siapa, Mak? Nanya sama ini mbahmu itu nggak ngeliat gitu. Siapa-siapa apa? Itu, Mak, di pojokan situ, Mak. Orang tua bawa sapu katanya begitu kan. Lah, si emak pun bangun. Hus, lunga gitu. Pergi diusir. Si emak sendiri nggak ngeliat, cuman begitu doang, ngusir doang. Akhirnya sudah, setelah diusir sama nenekmu, sosok tadi pun hilang. Ibu itu nggak ngelihat lagi. Giliran mau ceprot gitu ya, kamu itu mau keluar. Si nenek itu tahu apa? Ini kan kasur. Si ada bidan, ada dukun bayi gitu, itu di bagian bawah sana kan, di sampingnya ini nenek kamu sebelah kanan, di sebelah kiri ini kan kasur kosong sama tembok. Si nenek itu yang bawa sapu, cuman kali ini tuh nggak bawa sapu, dia tuh duduk di samping ibu di situ. Ya ibunya jerit gitu kan, ibu ketakutan ya. Sampean siapa? Ini sampai yang ada di situ pada bingung, termasuk nenekmu juga nggak ngelihat. Sampean siapa, ngapain di sini? Mbak, ayo Mbak, ngeden sebentar lagi keluar. Ibu nggak ngedengerin ngomongannya ini si dukun bayi sama bidan, ngurusinya tuh yang ini. Sampean jangan di sini, itu nenek itu serem banget katanya. Kotor banget lah si nenek itu. Ya duduk di sampingnya ibu yang mau ngelahirin kayak gitu. Ini siapa? Ini setan atau orang? Ma, ini siapa? Ma, disuruh pergi, Ma, disuruh. Mana? Ya Ma cuman hus, pergi sana. Kayak gitu, si nenek itu nurut. Dia tuh cara perginya itu kayak orang geser-geser duduknya ke arah bawah sana, ke arah kaki. Dari situ udah saking sakitnya, ibu pun udah nggak fokus lagi ngurusin yang begitu. Fokusnya udah ini harus keluar nih, kamu lihat, kamu harus keluar nih. Cebrol gitu, keluar ya. Alhamdulillah kata si emak. Nangis nggak mau kamu ketawa kata si emaknya. Ya nangislah katanya. Untung kamu nangis, coba kamu diem aja atau kamu nyanyi, emak lebih stres lagi. Untung kamu nangis, alhamdulillah, lemes begitu kan. Emak sempat ngelihat ke arah sekeliling gitu, barangkali ada si nenek itu lagi. Ternyata ya ndak ada, yang ada lemes itu, lemes banget. Udah ditolongin, bayinya kamu dibersihkan dan sebagainya, sampai ya semuanya udah diurusin. Ini mbahmu nemenin ibu di sini. Mak, itu tadi siapa, Mak, gitu kan. Kamu bilang siapa begitu. Emak itu nggak ngelihat apa-apa, kata Siti. Emak itu nggak ngelihat apa-apa. Iya Mbah, nggak ngelihat Mbah. Iya, nggak ngelihat apapun, kata si mbahnya. Tapi aku ngelihat, Mak, sumpah itu ada nenek-nenek itu bawa sapu, pertama berdiri di situ, terus terakhiran itu duduk di samping sebelah sini, mau ngapain dia, Mak, gitu kan. Itu setan kali ya, Mak, ya. Iya kali ya, itu setan kali ya, kata si emaknya. Akhirnya sudah, malam itu pun selesai, kamunya udah bersih, tak gendong, tak nenenin segala macem. Udah kan, ini udah pada pulang. Malam itu pun ya ditemenin sama bapakmu. Tentu bapakmu kan nggak standby di kamar, bolak-balik. Ya mungkin bapakmu panik, ngambilin kain, ngambilin ember, ngambilin apa kayak gitu tuh semua bapakmu yang bergerak. Udah
Malam itu pun ditemenin sama bapak, tidurlah gitu ya. Intinya udah istirahat kamu. Oh, lahirnya malam. Iya, kamu tuh lahirnya malam. Nah, udah ini hari itu normal biasa begitu ya. Ibu juga nggak terlalu memikirkan hal-hal yang seperti itu sampai pada suatu malam. Karena nggak tahu di kamar itu hawanya sumpek kata si ibu. Jadi ibu minta sama bapak, Pak, kalau misal biar enak Pak tidurnya di ruang tengah aja gimana Pak? Ya udah terserah kamu kata si bapak kan. Akhirnya udah ini yang ranjang lama yang masih ada tiang-tiangnya buat kelambu itu dibongkar sama bapak, dibawa keluar, ditaruh di depan kamar itu di ruang tengah, di situ dipindahin ke situ. Ibu itu apa? Biar semriwing, biar nggak terlalu gerah kalau di dalam kamar. Dan akhirnya udah pindahlah ke sana. Ya seperti biasa, ibu pun tenang, ada nenekmu, ada bapakmu, jadi di rumah itu nggak sepi. Plus kalau misal malam-malam juga nggak takut. Bapakmu juga ya tidur, ibu tidur di atas, bapakmu itu tidur di bawah, nenekmu itu tidur di kamar sana, kelihatan lah katanya begitu kan. Udah ibu itu tenang aja kalau malam. Sampai suatu saat, ini karena saking tenangnya mungkin ya, jadi malam-malam ibu itu kebelet pipis. Mungkin sekitar jam 1 pagi, kata si ibu. Jam 1 pagi kebelet pipis, mau bangunin bapakmu ya nggak tega, mau bangunin nenekmu ya nggak tega. Alah, pipis cuman sebentar. Akhirnya apa? Ini lampu tidur itu pakai yang 5 watt. Lampu 5 watt karena ya biar nggak terlalu terang juga. Kamu kalau misal diterangin, tidurnya kamu itu nggak pules ya. Suka bangun-bangun ngeselin lah. Tadinya pengen tak buang aja, tapi yo kasihan gitu. Siapa tahu nanti gedenya ganteng. Mas Yayatnya ngakak di situ, digituin sama ibunya. Emang aku ganteng bu gitu ya? Ya lumayan lah, mendingan gitu ya. Terus sudah ibu pun berangkat turun dari ranjang ke sana pelan menuju ke arah toilet ke sana. Udah kan pipis, pikir ibunya ya kayak gitu mau bangunin repotin, alah orang cuman sebentar dan posisi toilet itu nggak terlalu jauh, nggak ada 5 menit lah, paling cara dihitung-hitung paling lama banget itu 2 menit. Ibu pun dari pipis itu balik lagi ke ranjang tersebut. Begitu balik kaget banget ibu, soalnya apa? Ini ibu dari belakang, sebelah kiri kan ranjang ya. Kalau dari belakang, sebelah kiri ranjang, di balik ranjang tersebut ada seorang nenek-nenek yang berdiri di sana. Dan posisinya apa coba? Dia itu, tangannya itu masuk ranjangnya itu ranjang yang dari besi yang ada ukiran-ukiran kayak ya ada pola-pola kayak semacam ukiran kayak gitu ya, tapi dari besi. Tangan itu bisa nyorok masuk ke dalam situ. Nah si nenek itu tangannya itu masuk lagi megangin kamu itu kayak mau diambil sama si itu kan. Wah, ibu pun langsung teriak-teriak. Anehnya apa? Bapakmu, nenekmu itu nggak ada yang bangun. Ibu teriak-teriak sendiri di sana. Tak pegangin kamunya. Ini udah nyampe tangannya itu udah kamu mau ditarik. Ibu itu tarik-tarikan sama si nenek. Masa bu tarik-tarikan kayak gitu bu? Iya tarik-tarikan ini misal kamu tak lepasin ya udah kamu hilang ya. Yayat itu nggak ada sampai sekarang. Iya bu ya. Kenapa nggak dilepasin aja dulu bu? Gak tega kata si ibunya. Ya enggak lah kata orang namanya anak bagaimanapun juga gitu kan, jelek-jelek begini ya tetap anak kata ibu, katanya ganteng gitu. Ya biasa bercanda-canda gitu Mas Yayat sama ibunya itu suka bercanda. Dan akhirnya apa? Tak tarik, begitu tak tarik bapakmu tak tendang, teplak gitu, tendang kena pipinya. Bapak itu bangun langsung silat. Set. Pak, tak bentak baru bapakmu nyadar gitu. Kenapa bu? Sampean tak panggil-panggil gitu. Tak panggil-panggil bukannya bangun atau apa. Yo nggak denger bu, aku nggak denger. Kenapa? Ini udah kamunya udah tak gendong begini kan. Tapi kamunya diem aja. Kamu nggak nangis, nggak apa gitu. Padahal ada guncangan kayak gitu, rebutan, tarik-tarikan. Tak gendong. Kenapa pak? Kenapa? Ini simbahmu juga akhirnya bangun. Kenapa? Ada apa? Malam-malam kok ribut-ribut seperti ini? Ini mak, tadi begini-begini.
Nyalain lampu yang terang, nyalain lampu yang terang. Akhirnya lampu yang terang pun dinyalain cetrak. Begitu dinyalain, kamu nangis ya. Ya langsung tak sumpel gitu kan mulut kamu, diem lagi. Udah kayak boneka yang itu ya Bu ya. Kalau dibuka dotnya nangis gitu ya Bu. Iya persis kayak gitu. Itu kalau slep itu langsung diem. Kamu tuh kayak gitu. Lampu terang malam-malam nggak bisa tidur, ngajakin ngobrol terus. Emang dulu aku udah bisa ngomong Bu. Ya ngangong-ngangong gitu doang kata si ibunya. Udah dinyalain kamu nangis, slep. Ibu cerita, Mak tadi begini Mak. Bapakmu juga kayak gitu, sampean ada kayak gitu. Ya kamu kan harusnya bangunin gitu. Ibu yang salah sih akhirnya dari situ. Iya Pak, harusnya aku bangunin ya Pak ya. Cuman aku tuh ngerasa ndak enak Pak, sampean lagi tidurnya. Itu makanya tujuanku tuh tidur di sini ya, deket-deket sini, tak bela-belain. Itu kan di sana tuh ada supaya deket ke sini. Kalau misal ada apa-apa, kamu banguninnya itu gampang, nggak usah jalan-jalan, nggak usah terlalu jauh ninggalin anak kamu. Udah tahu rumahnya samping belakang itu kebun semua, setan semua kata si bapaknya. Kayak gitu harus dibangunin, kasihan kata si, kasihan bayinya. Iya Pak, maaf Pak. Emang kenapa tadi? Pak, sampean inget ndak? Mak, sampean inget ndak yang dulu? Ini Pak Ma itu maksudnya Pak itu manggil suaminya ya, emaknya itu manggil ibunya. Sampean dulu waktu aku ngelahirin si Yayat ini, itu kan dulu aku pernah cerita ada nenek-nenek yang duduk di sampingku sama yang bawa sapu itu loh, itu sosok yang sama. Iya, dia itu datang lagi Mak, dia itu mau ngambil Yayat katanya begitu. Datang lagi katanya. Iya Mak, terus ini gimana ya Mak? Ya wis lah, ya wis. Akhirnya apa? Kepercayaan orang dulu, ada beberapa daerah mungkin yang percaya gitu. Mungkin di tempat kawan-kawan juga sama, ada mitos. Kalau misal ada bayi baru lahir itu kan dikasih kaca, gunting dan sebagainya gitu ya. Nah ini pun akhirnya begitu. Kamu itu ada ini ndak sih, ada kaca, ada gunting? Gak ada Mak gitu. Lah pantesan kata si emaknya, pantesan nggak dikasih begitu. Bentar dicariin. Akhirnya sama emaknya dicari, ini tuh udah buluk banget kacanya, itu udah karatan gitu ya. Kacanya diplastikin, terus ditaruh di itu di bawah bantal sama gunting kecil. Dikasih itu udah Mak. Ini buat apaan Mak? Ya wis biar setan itu nggak ngedeket katanya begitu. Oh gitu ya Mak ya. Iya. Sama apa? Keesokan paginya ada kepercayaan lagi. Jadi bapaknya si Mas Yayat itu disuruh bikin kayak keris-kerisan modelnya, tapi dari apa ya Mas Yayat nyebutnya ya. Kalau di sini tuh namanya sumpring. Sumpring itu bambu yang ini loh, yang gatel itu, pelepahnya gitu ya, pelepah bambu yang warnanya coklat. Mungkin ya kawan-kawan tahu benda itu. Nah bikin keris-kerisan dari itu, terus nanti diwarna-warnain sama warna putih sama hitam. Putihnya itu pakai kapur, hitamnya itu pakai arang. Itu disuruh ditempel-tempelin di beberapa pojok rumah. Hal itu pun dilakuin sama bapaknya, bikin beberapa, terus ya itu tadi ditempel-tempelin di sana. Dan setelah kejadian itu, ya ibu udah kapok gitu ya. Kalau misal malam mau bangun pasti tak bangunin bapakmu. Pak, ya ibu mau pipis Pak. Ya cuman jawab begitu, terus bapakmu itu pindah. Pak, melek katanya begitu. Oh melek ngapain Bu? Ya ini sih Yayatnya ditungguin gitu. Terus tangannya bapaknya cuman begini doang. Terus tidur lagi. Ya wis lah, memang mungkin bapak lagi capek atau gimana. Ibu pun ke belakang sana. Alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Sampai, nah mungkin kejadian ini kamu juga masih inget ya. Waktu itu, nggak tahu kamu inget atau enggak. Yang apa Mak? Yang itu loh, yang kamu mau dibawa sama orang. Oh yang itu Mak, aku inget, cuman aku nggak terlalu inget-inget banget. Usianya Mas Yayat mungkin itu sekitar 3 tahun. Masih kecil, jadi sore-sore sekitar jam, ya menjelang maghrib lah, jam 6 kurang sedikit gitu ya. Ini pintu depan masih dibuka. Dan bapaknya Mas Yayat itu udah ngomong,
Ya, itu ditutup pintunya, kata si itu kan. Bu, itu ditutup pintunya. Iya Pak, sebentar lagi. Nah, kamu itu lagi main-main di tengah di sini. Ibu ke bapak ke belakang, ibu pun ke belakang. Ibu bukan ke belakang, ibu itu masuk ke kamar. Mau ngerapiin kain atau apa gitu. Narok cuman sebentar. Ibu keluar dari kamar. Kamu udah nggak ada ya. Cuman ya waktu itu ibu nggak langsung nyadar kamu nggak ada. Pas sudah, Yayat kemana ya? Tak cariin ke kamar yang satunya ndak ada, ke ruang depan, ke ruang tamu, di situ pun kamu ndak ada ya. Pintu masih kebuka. Waduh, ini jangan-jangan Yayat keluar gitu kan? Ini udah mau maghrib, udah sendekala. Ibu pun keluar ke sana ngecekin, kamu ndak ada ya? Beneran kamu? Ibu pun panik, Pak, Yayat mana Pak, Yayat mana gitu. Bapak pun langsung lari dari belakang itu nyariin ke sana kemari, itu nggak ngelihat. Nah di situ ada tetangga, Mbak, nyariin Yayat katanya. Iya nyari Yayat. Itu Yayat ke sana sama neneknya, bilangnya tuh begitu. Ya Mak ya, yo nggak tahu waktu itu orang bukan emak, bukan neneknya ternyata. Kemana? Ke samping rumah itu kan kebun, ke belakang sana itu nyambung kebun, diikutin sama ibunya sama bapaknya Mas Yayat ke situ. Bener aja, Mas Yayat lagi digandeng sama seorang, yaitu tadi nenek-nenek, dan nenek-nenek itu adalah nenek-nenek yang sama yang malam itu tuh mau ngambil Yayat, yang sama di malam kelahiran yang datang juga. Langsung sama bapak, suara sarungnya bapak itu masih inget banget, buk lari, kamu langsung dicawuk gitu, kamu langsung diambil begini. Si nenek-nenek itu, ibu ngeliat prak terbang ke atas ya. Itu apa ya Mak ya? Ya itu wewe gombel, kayak kata si emaknya itu begitu. Makanya ibu itu bingung, waktu ibu lagi hamil digodainnya sama kuntilanak, mau melahirkan sama nenek-nenek. Udah ngelahirin kamu sama nenek-nenek juga, ini sama nenek-nenek, tapi kok terbang kayak gitu dan ngambil kamu itu kayak lebih kayak ke wewe gombel, katanya begitu. Kayak kalau wewe, ya mungkin itu kali ya Mak. Kamu inget gak ya? Iya Mak, aku waktu itu inget. Dan memang seingatnya Mas Yayat, dia itu lagi ya di dalam rumah, di sana di ruang tengah. Terus apa? Ada yang kayak gini sambil tangannya tuh melambe-lambe manggil Mas Yayat. Karena yang dilihat itu adalah neneknya, bukan neneknya sendiri, Mas Yayat pun bangun, terus mendekat ke sana. Ya cuma digandeng begitu aja. Mas Yayat pun nggak nanya apa-apa, dikiranya tuh ya mau dibawa kemana, nggak mikirin, ya namanya anak kecil. Terus itu dibawa ke jalan, dan yang dilihat itu neneknya, itu Simbah katanya. Ya bukanlah, kata si itu ya. Beneran Mbah, itu Simbah yang aku lihat itu tuh bukan sosok nenek-nenek yang menyeramkan, kata ibu. Lah orang Simbah di belakang waktu itu, ya kan aku ndak tahu Mbah, cuman aku ingatnya itu seperti itu. Mbah kalau misal aku dibawa gimana ya Mbah ya? Ya sudah tahu, kata Simbah. Untung kamu ndak apa-apa ya. Heran si Mbah juga. Nah ini di ujung-ujung Simbahnya ngomong heran, kamu itu kok banyak setan yang demen, katanya begitu ya. Wah nggak tahu mbah gitu. Dan akhirnya apa, memang belakangan Mas Yayat itu termasuk sering matanya itu melihat sesuatu yang harusnya tidak terlihat. Tapi ya lama-lama karena terbiasa Mas Yayat pun, lah sudahlah, namanya kayak gitu, kita hidup berdampingan dan sebagainya. Mungkin aku salah satu orang di antara ya orang-orang yang jarang bisa melakukan hal itu. Dan ya Mas Yayat itu lebih cenderung diem-diem aja. Itu aja satu pengalaman dari Mas Yayat mengenai yaitu tadi pengalaman dulu pernah digangguin seperti itu ya, cerita dari ibunya. Terima kasih Mas Yayat. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja terima kasih banyak. Sedikit banyak itu sangat membantu kami. Terima kasih. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.